Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah metodologi penelitian pendidikan matematika yang beranggotakan Asri Nur Oktavia, Anissa Latifani Amiroh, Desi Ramadhani, Erni Lestari dan Zahra Sabana akan menyampaikan hasil kajian kami tentang panduan karya ilmiah Universitas Lampung, yaitu pada topik pembahasan ringkasan, simpulan dan saran, serta kepustakaan dan lampiran. Untuk itu, mari simak penjelasan dari kami ya. Masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai ringkasan. Ringkasan bersifat opsional. Ringkasan merupakan rangkuman dari seluruh substansi karya ilmiah. Judul ringkasan sama dengan judul karya ilmiah. Isi ringkasan mencakup permasalahan, tujuan, metode, hasil-hasil kegiatan yang penting dan kesimpulan. Dalam ringkasan tidak boleh ada kutipan atau acuan dari pustaka. Untuk contoh ringkasan dari karya ilmiah dapat dilihat pada slide berikut ini. Simpulan adalah pendapat terakhir berdasarkan dengan pembicaraan sebelumnya. Secara istilah, simpulan adalah istilah yang lebih komprehensif dari ringkasan, karena kesimpulan memberikan pembaca semua informasi yang diperlukan secara singkat. Ciri-ciri dan cara membuat simpulan. Ciri-ciri simpulan. Yang pertama, sederhana, singkat, dan jelas. Yang kedua, pesan dapat tersampaikan. Yang ketiga, berisi intisari dari tulisan. Yang keempat, dimulai dari hal khusus menjadi hal yang umum. Yang kelima, menggunakan kosakata baku. Yang keenam, dapat bergabung dengan kalimat utama. Berikutnya, dapat berupa hubungan sebab akibat atau akibat sebab. Dibuat berdasarkan kata kunci pada kalimat penjelas dan ide pokok. Cara membuat simpulan yang baik dan benar. Yang pertama, tidak mengulang kata. Yang kedua, deduksi. Yang ketiga, menulis opini. Jika memungkinkan, simpulan dapat diikuti oleh saran. Berikutnya adalah saran. Saran adalah sebuah pendapat atau usul, anjuran maupun cita-cita yang dikemukakan oleh seseorang untuk mempertimbangkan suatu hal. Kalimat saran merupakan sebuah kalimat yang diungkapkan oleh seseorang kepada orang lain yang berisi mengenai opini maupun harapan akan suatu hal. Jadi, saran adalah sebuah kalimat yang bertujuan untuk memberikan solusi mengenai permasalahan yang ada. Bentuk dari saran dapat berupa komentar atau sanggahan yang bersifat memberi masukan kepada pemerintah, instansi, dan sebagainya, tergantung variabel yang ada di dalam suatu karya ilmiah. Selanjutnya adalah jenis-jenis saran. Yang pertama, saran kebijakan. Saat menyiapkan bagian ini, ingatlah bahwa dalam membuat saran, peneliti harus menunjukkan bagaimana hasil penelitian mendukungnya. Dan yang kedua, saran untuk penelitian lebih lanjut. Di bagian ini, peneliti akhirnya memiliki kesempatan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan tindakan yang harus diambil oleh peneliti di masa depan sebagai hasil dari proyek peneliti. Seperangkat saran yang dipikirkan dengan matang, maka organisasi lebih mungkin menanggapi saran peneliti dengan serius. Berikut kami paparkan contoh halaman untuk simpulan dan saran. Jadi, untuk judulnya itu hurufnya kapital, center, dan dicetak tebal atau bold. Dan sifat saran itu opsional, jadi tidak harus ada. Jika subjudul saran tidak ada, tidak diperlukan penomoran pada simpulan. Selanjutnya adalah kepustakaan. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Nah, dalam penulisan daftar pustaka dimulai dengan
Sehelai kertas yang bertuliskan daftar pustaka tanpa tanda ketik dan diketik di tengah-tengah kertas. Halaman ini tidak dihitung dan tidak dinomori. Lalu tulisan daftar pustaka harus diulang pada halaman pertama daftar pustaka yang berjarak 6 spasi dari pinggir kertas di tengah-tengah sejajar lebar kertas dan tanpa tanda petik. Nah, beberapa aturan dalam penulisan daftar pustaka yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, dalam pengetikan sumber pustaka, setiap sumber pustaka diketik dalam spasi tunggal, spasi ganda digunakan untuk antar sumber pustaka, dan tanda baca utamanya adalah tanda titik. Lalu yang kedua, untuk informasi tentang sumber informasi harus lengkap dan dengan urutan sebagai berikut, yaitu nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan, nama sumber, nama penerbit, tempat penerbitan, dan juga jumlah halaman. Nah, untuk daftar pustaka yang berasal dari buku, cara penulisannya yaitu sebagai berikut. Judul buku diketik miring tanpa tanda petik kecuali pada catatan kaki. Huruf pertama setiap kata judul buku selain kata penghubung dan kata depan diketik dengan huruf kapital. Judul artikel yang diambil dari buku yang bersifat editorial diperlakukan seperti pengetikan pada artikel dalam terbitan berkala. Lalu pengetikan pada daftar pustaka diakhiri dengan jumlah halaman atau nomor halaman. Nah, untuk sumber pustaka yang berasal dari terbitan berkala seperti jurnal dan buletin, majalah, dan terbitan ilmiah lainnya, misalnya proceeding, cara penulisannya yaitu judul artikel diketik tidak miring dan tanpa tanda petik, hanya huruf pertama kata pertama judul artikel diketik dengan huruf kapital, nama terbitan berkala, majalah, dan terbitan ilmiah lainnya diketik dengan huruf miring. Khususnya untuk terbitan berkala, nama terbitan diketik dengan menggunakan singkatan baku untuk terbitan tersebut. Lalu, pengetikan daftar pustaka diakhiri dengan volume, nomor, jika ada, dan juga halaman. Nah, untuk penulisan nama penulis dalam daftar pustaka itu seperti sebagai berikut. Seluruh nama penulis harus diketik. Untuk penulis tunggal, nama penulis dimulai dengan nama belakang atau keluarga penulis, diikuti tanda baca koma, lalu huruf pertama nama depan atau pertama, dan huruf pertama nama tengah jika ada, dalam huruf kapital yang diikuti dengan tanda baca titik. Lalu untuk penulis jamak, nama penulis kedua dan seterusnya diketik setelah nama penulis pertama dengan cara yang sama. Lalu yang terakhir, gelar penulis tidak dicantumkan. Nah, untuk mengetahui contoh daftar pustakanya bisa kita lihat pada gambar berikut. Seperti pada gambar ini adalah daftar pustaka yang menggunakan gaya berdasarkan abjad. Ini berdasarkan angka, dan ini untuk contoh daftar pustaka, cara penulisan daftar pustaka secara keseluruhan. Bagian yang berikutnya adalah lampiran. Lampiran merupakan dokumen tambahan yang ditambahkan atau dilampirkan ke dokumen utama. Lampiran umumnya berisi bahan-bahan tambahan, data asli, atau penyetiran yang terlalu panjang untuk dicantumkan dalam naskah tulisan. Lampiran ini bersifat fleksibel dan wajib ada di bagian akhir sebuah karya tulis ilmiah. Bagian ini dipisahkan dari bagian lain dengan kertas yang bertuliskan lampiran, di mana tulisan lampiran ini berada di pusat kertas yang tidak dihitung dalam penomoran halaman. Nah, lampiran-lampiran dapat dibagi dalam beberapa jenis lampiran, misalnya lampiran A, lampiran B, dan seterusnya. Pembuatan atau jumlah lampiran dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian atau dapat juga diatur sendiri bersama dosen pembimbing. Tabel dan gambar dalam lampiran harus diberi nomor, judul, dan didaftarkan dalam daftar tabel dan daftar gambar pada halaman-halaman pemula. Kemudian, penomoran tabel dan gambar mengikuti urutan dalam naskah yang dibuat. Berikut ini contoh lampiran dalam sebuah karya tulis ilmiah yang dapat teman-teman lihat pada layar laptop kalian masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami, tetap semangat ya Besti! Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaian, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.